tips supaya doa kita powerful. Kalau doa sama Allah itu yang romantis. Bahasa Arabnya munajat, curhat sama Allah. Dan doa itu ibadah, bukan sekedar permintaan, bukan cuma request, tapi ibadah. Jadi kalau orang rajin doa sama Allah itu akrab sama Allah. Dan kalau akrab jadi romantis sama Allah, enak gitu, hubungannya dengan Allah tuh adem banget, nyaman banget. Pas dia berdoa, Ilahi, gini ngomong kayak Nabi Zakaria yang tadi di surat Maryam pas sholat rakaat kedua. Apa kata Zakaria? Ini bentuk curhatnya Zakaria. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria doa romantis, suaranya pelan. Wadhkur fil kitab dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya. Zakaria tuh kalau doa tuh lirih banget suaranya. Lembut banget. Jadi duduk sendiri, Ilahi ya Allah. Bersenandung seperti Nabi Daud. Romantis sama Allah, bukan ya Allah. Itu mah doa khusus untuk perang, itu mah doain Palestina, doain Suriah itu harus tegas. Kayak Nabi kalau berdoa itu dengan menelunjuk. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi mengangkat kedua tangan sampai tinggi, kadang Nabi nggak mengangkat tangan, kadang Nabi memakai telunjuk. Semuanya itu sunnah. Jangan kita saling debat masalah, oh nggak boleh angkat tangan. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi tidak mengangkat tangan, kadang Nabi malah menunjuk gini. Kalau urusannya bab perang, biasanya gini. Ya Allah, bukan nyuruh Allah ya. Beda kesannya nunjuk Arab dengan nunjuk Indonesia. Kalau Arab, ngapain lo nunjuk gue? Kan gitu ya. Kalau Allah mah nggak kayak gitu. Allah pakai bahasa Arab, jadi pakai filsafat Arab. Nunjuk itu maknanya sangat berharap dan tegas gitu. Jadi kita doa pelan. Ya Ilahi, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang saya udah lemah, rambut saya sudah beruban semuanya, tidak ada satu helai pun yang hitam. Tapi saya belum pernah berputus asa dari berdoa kepadamu ya Allah. Ini namanya curhat. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, saya takut banget kalau saya meninggal tidak ada yang meneruskan dakwah saya, sedangkan Bani Israel itu mudah tergelincir. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, beri saya seorang anak, walaupun istri saya sudah mandul, tapi saya terus berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, please gitu. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, jadikan anak itu yang sangat engkau ridhoi. Minta Nabi Zakaria ke Allah. Tiba-tiba dapat kejutan. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam. Wahai Zakaria, bergembiralah, kamu akan punya seorang anak laki-laki. Itu hasil curhat ke Allah. Langsung Allah kasih nama. Ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Namanya Yahya, kata Allah. Jangan cari lagi di Google. Udah ada namanya tuh, nggak perlu lagi nyari di googling gitu. Nama yang bagus apa gitu kan ya. Lagi serius-serius. Ismuhu Yahya, itu sebaik-baik nama. Namanya datang dari langit. Ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah ada anak sesoleh dia di muka bumi. Wah, ini first nih, anak paling soleh. Terus kata Allah, wahananan, anaknya lemah lembut. Wazakatan, anaknya suci. Wataqiya, anaknya bertakwa. Namanya Hanan At-Taqi. Itu mah doa ya, bukan GR. Karena saya juga belum bertakwa. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Terus apalagi sifatnya? Wa barram biwalidayhi, anaknya sangat berbakti kepada orang tua. Allah kasih spesifikasi anak yang Allah pengen ngasih ke Zakaria. Itu luar biasa sifat-sifatnya. Wa barran biwalidayhi, gak pernah nyakitin orang tua. Walam yakun jabbaran 'asiyya,
Gak pernah berlaku kasar, tidak pernah bermaksiat, gak pernah berdosa tuh Yahya. Wassalam, Allah menjaga dia. Wassalamun alaihi yauma wulida, Allah jaga dia ketika dia lahir. Wa yauma yamutu, ketika dia wafat. Wa yauma yub'atsu hayya, ketika dia dibangkitkan. Wah, ini dijamin dunia akhirat sama Allah. Hasil munajat. Allah kasih kejutan yang paling istimewa. Makanya bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, titikkan air mata, ngomong sama Allah masalahnya apa. Ya Allah, saya pengen nikah banget. Bukan apa-apa ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh-solehah. Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud. Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh. Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya. Saya pengen, yang baik-baik sebutin. Pengennya kita, hajat kita itu apa. Cuman ya Allah, saya kurang modal. Ngomong Allah kayak gitu. Gak apa-apa pakai gaya-gaya kita sendiri, gaya Sunda, gaya apa, bebas lah. Ya Allah, kurang modal banget, gimana nih ya Allah. Tapi kan engkau maha kaya ya Allah, bilang gitu. Dan Allah akan mengatakan, lihat hambaku memujiku. Kan kayak kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah bilang hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengagungkanku. Maliki Yaumiddin, hambaku gimana sih hadisnya tuh, kan gitu kan ya. Allah merespon setiap ucapan hambanya. Jadi kita bilang, tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Oh iya benar. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah. Tapi kan engkau maha tahu ya Allah. Oh iya. Nanti Allah tiba-tiba dalam mimpi disebutin gitu. Wah, jelas spesifikasinya, wajahnya kayak gini, senyum-senyum ke kita di dalam mimpi gitu ya. Terus kasih kartu nama. Pas kita bangun ternyata kartu namanya ada di tangan kita. Cie, kayak di film. Bisa gitu. Tiba-tiba ke-save di HP kita ada nama yang saya perasaan gak pernah nge-save nomor ini deh. Malaikat yang nge-save. Itu semuanya mukjizat dari Allah. Gak usah khawatir. Allah punya cara. Tadi mah walaupun herai, tapi sebetulnya pesannya adalah Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya. Tidak usah kita atur gimana caranya. Bukan kita yang mengatur caranya, kita hanya bermohon kepada Allah. Allah yang punya sekian banyak cara. Allah bisa pakai cara ilmiah, bisa cara yang tidak ilmiah, bisa cara yang berlawanan dengan ilmiah. Ilmiah itu kan ciptaan Allah. Jadi jangan mengukur dengan logika kita. Tapi mengikhtiar dengan logika kita harus. Kalau ikhtiar harus ilmiah. Tapi kalau iman gak perlu ilmiah. Sakit, ikhtiarnya ke dokter. Tapi yakinnya gak boleh yakin sama dokter. Ikhtiarnya seilmiah mungkin, tapi imannya gak boleh ilmiah, Rabbaniyah. Allah berkuasa dengan ilmiah, tanpa ilmiah, bertentangan dengan ilmiah. Allah bisa menciptakan seseorang dari ayah dan ibunya, bisa tanpa ayah tapi punya ibu doang seperti Isa. Atau bisa gak punya ayah, gak punya ibu seperti Adam. Allah bisa menciptakan onta dari induknya, bisa keluar dari batu seperti untanya Nabi Soleh. Allah maha kuasa, makhluk tidak kuasa. Minta sama Allah dengan harapan-harapan yang indah. Munajat. Ini sekarang coba kita dengar bagaimana munajatnya Nabi ketika pulang dari Taif. Nabi itu kan sedih banget pulang dari Taif. Luar biasa dihinanya oleh orang-orang Taif. Di antara penghinaan orang Taif yang masih terekam oleh sejarah itu, orang Taif mencemooh Nabi dengan mengatakan, emangnya benar kamu itu, emangnya benar Allah mengangkat kamu jadi Nabi? Itu dihina gitu. Muhammad, beneran gitu Allah mengangkat kamu jadi Nabi? Kayak gak ada orang lain, kata orang Taif. Terus ada lagi yang bilang, Muhammad, kalau kamu itu seorang Nabi, saya tidak berani ngomong sama kamu, nanti saya terkutuk. Tapi kalau kamu bukan Nabi, pendusta, ngapain juga saya ngomong sama kamu? Jadi mending gak usah ngomong aja, daripada ngomong dengan pendusta. Intinya dia gak mau ngomong sama Nabi, tapi meracau. Dia bilang, kalau kamu Nabi, kalau saya berdebat kamu, saya akan dikutuk. Kalau kamu bukan Nabi, berarti kamu pendusta. Ngapain juga saya berdebat sama kamu, menghina. Ada yang bilang, hei Muhammad, pergi kamu, jangan dekat-dekat dengan kampung kami. Disuruh anak kecil mengusir Nabi. Bayangin, bagi orang semulia Rasulullah diusir oleh anak kecil, dikejar-kejar pakai batu kerikil, dilemparin. Itu luar biasa, berat banget perasaan beliau. Sama anak kecil, sama perempuan, sama budak-budak. Yang laki-lakinya tuh hanya bersorak di belakang. Perempuannya, bagi orang Arab, dihina oleh perempuan. Itu luar biasa penghinaannya. Makanya di Mesir, pengalaman saya ketika di Mesir, orang Mesir itu paling takut sama cewek. Di pasar kalau ada ibu-ibu yang belanja, Mang, bungkusin yang ini. Dibungkusin. Nggak jadi deh, yang itu aja. Ya,
bungkus lagi. Kayaknya nggak jadi yang itu aja. Sampai 3 kali si emangnya nggak boleh marah. Kenapa? Cewek. Itu di Mesir tuh. Kalau di kita, wah udah habis itu. Gak usah cewek yang sebaya, ibu-ibu aja bisa dihina di kita kan ya, nggak menghormati orang tua. Kalau di Mesir, perempuan apalagi yang udah umur usia orang tua itu sangat dimuliakan. Naik bus gitu, ada ibu-ibu orang Mesir kan gede-gede tuh, naik bus, dia naik bus aja, naik damri gitu susah. Akhirnya barang-barangnya pada diambil sama orang-orang di dalam, dia naik sendiri. Bismillah, masya Allah, gitu-gitu orang Mesir teh kalau naik damri. Pas sudah di atas, semua orang berdiri mempersilahkan dia pilih tempat duduk yang mana. Itu budaya yang mungkin di Singapura juga pas saya ke Singapura kayak gitu. Tapi kok di Indonesia agak-agak jarang nih. Sering ada laki-laki muda duduk di halte atau di mana tempat-tempat umum, sementara di sebelahnya ada ibu-ibu yang gendong anaknya, tapi nggak ada tempat duduk. Di mana rasa malu dan rasa penghargaan terhadap perempuan. Makanya kalau sampai seorang ribut dengan perempuan di tempat umum, itu di Mesir aib banget. Jadi kalau kita ramai sama seorang cewek atau seorang ibu-ibu di tempat umum, pasti orang-orang Mesir akan marahin kita, nggak marahin dia, walaupun dia yang salah. Ya aib kata orang Mesir. Aib jangan kayak gitu, aib jangan kayak gitu. Tapi kalau kita berantemnya sesama laki-laki, dia akan bilang sallu ala nabi, salawatlah kepada nabi. Kayak gitu cara mendamaikan pertengkaran di Mesir. Dan menurut survei kecil-kecilan saya, orang Mesir itu paling sering bertengkar di bus kalau lagi bulan puasa. Lapar soalnya. Itu sering banget, asal bulan puasa ramai di bus. Wah, orang Mesir kan suaranya kencang ya, kayak singa gitu. Wah, ramai di jam 2 orang. Akhirnya yang lain bilang sallu ala nabi, langsung sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Tapi dia sempat salawat dulu. Kalau di kita kan apaan sih? Nggak ada hubungannya juga, nggak nyambung, keles gitu. Kalau di Mesir mereka paham, kalau dibilang nabi langsung mereka menghargai sallallahu alaihi wasallam, terus marah lagi. Ya Amir, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Kadang-kadang saking marahnya sallu ala nabinya sambil marah sallallahu alaihi wasallam, saya bilang juga. Jadi sampai ada yang bertengkar 2 orang disikapin dengan bijak. Orang Mesir kalau marah tuh suka bilang keledai. Ya Ahmad, wahai keledai gitu. Terus yang orang bijak ini kayaknya educated dosen gitu kayaknya, dia bilang, "Memangnya ada keledai selain engkau di sini?" Terus dia bilang, "Nggak ada." Ada. Apapun jawabannya salah. Memangnya ada keledai selain kamu di sini? Kalau dia bilang nggak ada, berarti emang kamu sendiri. Kalau dia bilang ada, berarti kamu juga keledai. Cerdas ya, luar biasa nih di Mesir. Saya dapat banyak luar biasa pengalaman. Intinya apa? Perempuan yang mengusir Nabi di Taif, perempuan, anak-anak, budak. Coba gimana perasaan Nabi? Itu benar-benar nelangsa banget, sedih banget. Begitu turun dari Taif, Nabi SAW kemudian istirahat, habis dikejar-kejar dari pagi sampai sore di kebun kurma. Nabi lagi istirahat, terus Nabi berdoa. Nih doanya saya bacain ya. Wahai Robku, kepada engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku. Wahai Robku, engkaulah yang maha rahim, engkaulah pelindung orang-orang yang lemah. Engkaulah penciptaku. Kepada engkau aku berserah diri ya Allah. Kepada musuh, kepada siapa engkau akan menyerahkanku ya Allah? Kepada musuh yang akan mencelakaiku, atau kepada keluarga yang akan membantu urusanku? Tapi apapun itu, tidak ada keberatan bagiku, asal engkau tidak marah kepadaku. Mau diserahin ke musuh, gak apa-apa ya Allah. Mau diserahin kepada keluarga juga gak apa-apa, yang penting kau gak marah ya Allah. Ini bahasa Nabi. Terus Nabi bilang, sedangkan kasih sayangmu maha luas bagiku, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, aku berlindung dari kemarahanmu ya Allah, dari juga azab-azabmu. Kepada engkaulah aku adukan perihalku, sehingga engkau ridho, tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaanmu ya Allah. Tapi ini kalau kita baca dengan versi Arabnya lebih romantis lagi. Versi terjemah memang agak kaku. Kalau kita tahu bahasa Arabnya, ya Allah, tidak masalah aku diperlakukan kayak gini.
Tidak masalah aku diusir, aku dihina, aku disakiti, aku dilempari, aku dikejar-kejar. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Coba, gimana Nabi itu cinta sama Allah. Mendengar doa Nabi yang romantis banget sambil menitikan air mata, tubuhnya banyak bekas luka lemparan batu, bajunya itu kotor. Malaikat itu sampai nggak tega, sampai Jibril turun. Wahai Muhammad, kata Jibril. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kata Jibril. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi pada dirimu terhadap orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat gunung untuk mentaati perintahmu ya Rasulullah. Kata malaikat. Jadi kayak ada seorang anak yang nangis sedih, tiba-tiba datang ayahnya ngelus-ngelus gitu, menenangkan dia. Ya Rasulullah, Allah udah memerintahkan malaikat gunung kok, jadi menghibur gitu. Jangan sedih ya Rasul, jangan sedih, gak apa-apa. Itu malaikat gunung udah siap tuh, apapun yang kamu perintahkan. Langsung malaikat gunung siap-siap gitu. Terus kata malaikat gunung, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, perintahkan saja kepada kami apapun. Jika engkau mau, kami akan timpakan 2 gunung ini kepada penduduk Taif, sehingga mereka mati terhimpit oleh gunung-gunung yang kami timpakan. Perintahkan ya Rasulullah, perintahkan. Kata Rasulullah, tidak wahai para malaikat. Kalaupun mereka tidak beriman hari ini, aku berharap kepada Allah, anak cucu mereka kelak akan beriman. Nabi gak sakit hati kepada orang Taif. Dan Nabi juga tidak marah kepada Allah ketika beliau diperlakukan oleh hamba-hamba Allah kayak gitu. Tetapi yang penting Allah jangan marah sama saya ya. Kalau bahasa kita mah, ya Allah maaf ya saya jadi kayak gini nih. Tapi Allah gak marah kan? Gitu banget tuh sama Allah coba. Dia udah habis-habisan, kemudian belum berhasil dakwahnya, masih takut sama Allah. Kayak kita ngedakwahin teman kita, terus kita dicela sama teman kita, dimusuhi oleh teman kita gak marah sama dia, gak marah sama Allah. Gak bilang, Allah itu sih susah ya dakwah. Gak ngomong kayak gitu. Ya Allah maaf ya dia belum menerima dakwah saya. Ini pasti karena saya gak benar nih nyampainnya. Ya Allah jangan marah ya sama saya, besok saya coba lagi gitu sama Allah. Terus ke orangnya gak marah karena mungkin dia fa'innahum la ya'lamun, mereka tidak mengerti. Besok akan dicoba lagi, didakwahin lagi, diajak lagi, terus aja kayak gitu. Ini munajat Nabi kepada Allah SWT. Sehingga gara-gara munajat itu malaikat turun. Sama kayak munajat curhatnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Subhanallah. Nabi Yunus tuh bermunajat di dalam perut ikan, lirih banget, suaranya tuh pelan banget. Tapi suara yang pelan itu menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita udah teriak-teriak pakai mic, gak ada yang bergetar. Nabi Yunus kalimatnya sederhana, tetapi dari hati banget. Benar-benar curhat. Ya Allah, tidak ada ilah selain engkau. Aku ini udah zalim terhadap diriku sendiri. Ya Allah maafin saya, maafin saya. Subhanallah, subhanallah, engkau maha suci, saya ini kotor. Engkau maha suci, saya ini kotor. Terus saja sampai suara Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam laut yang dalam itu menggetarkan arasy Allah di langit ketujuh. Tiba-tiba malaikat arasy bertanya, suara siapa ini ya Allah? Begitu indah, begitu lembut, meminta ampun kepadamu ya Allah. Kata Allah, itu suara hambaku Yunus. Apa yang dia minta ya Allah? Dia minta ampun kepadaku. Ya Allah please ampunin dia ya Allah please. Kata malaikat-malaikatnya. Semua malaikat meminta ampun untuk Yunus alaihissalam. Sehingga kemudian Allah mengatakan, ya sudah aku ampuni dia. Tiba-tiba Nabi Yunus diselamatkan. Curhat sama Allah. Kalau ada masalah bilang ke Allah. Apapun, ya Allah. Duduk sambil bersandar di pohon. Ya Allah, coba buka surat Al-Qasas. Gimana Nabi Musa itu suka curhat kepada Allah. Surat Al-Qasas, surat 28 ya. Ayat ini ya. Ayat 16 coba. Ketika Nabi Musa nggak sengaja bunuh orang Kipti, Egyptian. Rabbi, ini zalamtu nafsi, faghfirli ya Rabbi. Ya Rabbi, saya tuh udah zalim, maafin saya ya Allah, ampuni saya. Ada masalah dikit, ngomong ke Allah. Habis ada kesalahan, ngomong ke Allah. Terus dia bilang lagi, Rabbi ayat 17, bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang berdurhaka atau berbuat dosa. Udah. Terus ada masalah lagi. Nabi Musa diusir dari Mesir, dikejar-kejar sama tentara Firaun di ayat 21. Apa kata Musa? Rabbi, najjini minal qaumiz zalimin. Ya Rabbi, selamatkan saya dari orang-orang yang zalim. Ngomong lagi ke Allah.
Udah Nabi Musa pergi sekarang. Kemana perginya? Dari Mesir ke Yordania, Madian kalau bahasa dulu. Pergi tuh. Begitu pergi ke Madian, bilang lagi ke ayat 22. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa asabil. Mudah-mudahan Allah kasih saya jalan ya. Ya Allah, tunjukin dong saya jalan harus kemana nih. Saya nggak tahu harus kemana larinya. Allah tunjukin. Jalan sampai ke Madian. Begitu udah selesai adegan menolong 2 orang perempuan yang sedang memberi minuman ternak, Nabi Musa capek kan? Udah seharian jalan, kemudian kurang makanan, sendiri, nggak jelas negeri yang beliau tuju. Akhirnya beliau bersandar di sebuah pohon di ayat 24. Terus beliau mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya butuh banget kebaikan darimu ya Allah. Saya sekarang lapar, saya haus, saya nggak punya tempat tinggal. Saya sangat butuh kepada kebaikan darimu. Bilang ke Allah, tiba-tiba habis doa kayak gitu, datanglah cewek itu dengan malu-malu kan ayat berikutnya. Ternyata cewek itu adalah cikal bakal jadi istri Musa. Jadi kalau ada apa-apa bilang ke Allah. Gak sengaja ngelihat Instagram, oh ada yang cantik, Rabbi, yang ini nih, yang saya gak sengaja gitu. Tapi jangan dikepoin ya, dan jangan terlalu lama ngelihatnya, sekilas saja. Atau minimal kalau nggak yang ini, yang kayak gini ya Allah, ya Allah, gitu. Ngomong nanti ketika selesai sholat. Makanya banyak-banyak doa sama Allah. Dan yang romantis, yang lembut, banyak-banyak berzikir. Jadi sebelum doa itu tasbih dulu. Tasbihnya dengan bahasa yang kita nyaman. Subhanallah, subhanallah boleh. Atau dinyanyikan juga nggak masalah dengan suara yang baik. Bukankah Nabi menyuruh kita menghiasi Al-Quran itu dengan suara kita, dan diantara isi Al-Quran adalah zikir. Kita bisa bilang Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Coba kayak gitu malam hari sendiri. Pasti orang yang lewat dekat rumah kita bakalan lari gitu ya, dikirain ada suara. Malam hari zikir di kos-kosan gitu, pada teman-teman pada kabur semuanya. Dikirain ada yang gentayangan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jadi kalau teman-teman bersiullah dengan zikrullah. Daripada kita bersiul dengan lagu-lagu yang misalnya hanya irama biasa kan ya. Saya udah gak hafal ya lagu-lagu terbaru. Yang dulu-dulu mah yang saya tahu paling kau hancurkan hatiku, hancurkan ya. Nah gitu aja bersiulnya di mobil, kau hancurkan hatiku. Mending kita Subhanallah, 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 Subhanallah. Biasain aja bersiul dengan nama Allah. Itu namanya miss-callin Allah. Sehingga nanti Allah akan melihat, wah ada hambaku nih menyebut-nyebut nama aku kan, di miss-call tuh caper dulu. Udah gitu baru ya Allah, baru minta sama Allah. Jadi, kalau kita mau munajat, mau romantis, mau curhat sama Allah, sebut nama Allah, agungkan kebesaran Allah, berselawat kepada kekasih Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Mau pakai Sayyidina mangga, nggak pakai Sayyidina mangga. Yang penting jangan ribut bab Sayyidinanya. Mau doa aja, nggak ada tuh Sayyidina, ramai kan? Jadi berdoa ada, jadi debat kan ya? Komen, udah aja nggak masalah. Mau pakai Sayyidina mangga, nggak pakai Sayyidina juga nggak masalah. Tergantung mazhab. Ada yang nyaman harus pakai Sayyidina karena saya cinta sama Rasulullah. Ada yang nyaman saya justru karena cinta sama Rasulullah, gak mau nambah-nambah kayak gimana Nabi mengucapkan aja. Mangga. Yang penting salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru minta, ya Allah saya lagi ada masalah gini nih ya Allah. Sebutin, curhat sama Allah. Dengan demikian doa kita akan diijabah insya Allah. Tapi ini baru berapa nih? Baru 2 ya. Ada beberapa tips untuk doa yang powerful. Insya Allah ini akan kita lanjutkan pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan lanjutkan sharing dan konten tentang libatin Allah. Konten libatin Allah ini sebetulnya konten tentang ilmu akidah dan ma'rifatullah, ilmu tentang yakin kepada Allah dan bagaimana cara bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mengenal kebesaran Allah, baik sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kekuasaan Allah dan seterusnya. Sehingga dengan kita belajar ma'rifatullah ini, kita jadi tahu bagaimana harusnya kita
berinteraksi dengan Allah. Kaifa nata'amal ma'allah fi hayatina. Gimana cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa penting sekali melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan dirinya. Orang kalau misalnya cuma mengandalkan dirinya, maka hidupnya akan banyak zalal. Zalal itu banyak trouble, banyak mentoknya. Karena kita ini dhaif, kita ini halua, kita ini ajula, kita ini banyak keterbatasannya. Bahkan cenderungnya manusia itu rugi. Sebagaimana yang kita sering ulang-ulang ayatnya, innal insan lafi khusr. Manusia itu pada dasarnya banyak merugikan diri sendiri, kecuali kalau dia beriman kepada Allah, artinya dia bergantung kepada Allah, illal ladzina amanu, dan seterusnya. Makanya belajar melibatkan Allah itu sesuatu yang sangat darurat ya, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen ada keajaiban dalam hidup kita, atau pengen dikasih jalan keluar ketika kita mentok, atau kita pengen meraih hal-hal yang kita anggap mustahil. Kenapa? Karena kata mustahil itu hanya berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak hal yang bagi kita itu jauh, tapi bagi Allah dekat. Bagi kita itu besar, tapi bagi Allah itu kecil. Bagi kita itu mahal, bagi Allah itu murah. Bagi kita itu tinggi, nggak terjangkau, bagi Allah itu rendah dan sangat mudah gitu. Bagi kita sulit, bagi Allah itu mudah. Jadi kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita, banyak hal yang akan kita hadapi dengan hanya berkeluh kesah. Tapi kalau kita hidup dengan melibatkan Allah, justru kita akan menjadi orang yang optimis. Lalu ketika kita dapat masalah, kita sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita syukur. Dan itulah hakikat dari kebaikan hidup seseorang, antara sabar, syukur, karena kedua-duanya adalah khair. Kedua-duanya adalah kebaikan bagi dia. Pada episode kali ini saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman sebuah hikmah. Hikmah itu kalau dalam bahasa Arab kata para ulama artinya al-isabah fil qauli wal amal. Baik atau tepat dalam ucapan dan tepat dalam perbuatan. Jadi orang yang hakim, orang yang ahli hikmah itu ucapannya itu tepat. Jadi pas gitu, ucapannya itu mengena, ucapannya itu sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Itulah orang yang hikmah atau hakim. Nah, di antara orang-orang yang hikmah itu nanti kita juga mengenal namanya Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran ada suratnya, yaitu surat Luqman. Nah, ada banyak sekali hikmah yang disampaikan para ulama tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah. Dan hikmah ini pasti diambil dari Al-Quran dan hadis yang kemudian dibahasakan ulang dengan bahasa para ulama. Salah satu kitab yang saya suka banget, yang isinya adalah kumpulan hikmah-hikmah, kumpulan kata-kata yang bijak dan penuh dengan kebaikan, itu adalah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, beliau menulis kitab hikam yang sangat terkenal. Salah satu di antara hikmah yang luar biasa tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah itu, beliau mengatakan min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Salah satu di antara tanda-tanda orang terlalu bergantung kepada ikhtiar, bergantung kepada amalnya, bergantung kepada perbuatannya, bergantung kepada usaha dirinya adalah nuqsanur raja, berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika ada masalah dalam hidupnya. Maksudnya apa? Seringkali kita gini, kita tuh jadi kayak berani berharap yang baik-baik kepada Allah kalau apa yang kita harapkan itu masih logis. Jadi kita kayak tahu gitu gimana cara mengikhtiarkan hal itu. Kita tahu bagaimana cara mendapatkan hal itu, sehingga kita masih berharap kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya. Misalnya kayak kita pede bisa dapat kerjaan, atau misalnya kita udah ngerasa bahwa insya Allah saya layak mendapatkan pekerjaan itu, sehingga kita mendaftar di sebuah perusahaan. Kita masih berharap pada Allah supaya Allah mudahkan urusan kita. Tapi ketika ternyata kita ditolak sana sini, kita ketuk setiap pintu-pintu di bumi, ternyata nolak kita sehingga kita nggak punya kerjaan, kita tiba-tiba jadi putus asa, jadi nggak berharap lagi, jadi nggak optimis,
Karena ngerasa kayaknya pintu-pintu bumi udah tertutup. Karena ngerasa kayaknya ikhtiar kita itu udah mentok. Kayaknya udah nggak ada lagi perusahaan yang bisa kita hubungi gitu. Sehingga ketika pintu-pintu di bumi udah tertutup, kita jadi berkurang juga harapan kita kepada Allah. Padahal orang yang baik dalam melibatkan Allah dalam hidup itu justru di saat pintu-pintu di bumi tertutup, dia masih berharap kepada Allah. Di saat itulah Allah terlibat. Jadi jangan sampai ketika pintu bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, jalan-jalan ikhtiar itu kayaknya udah mentok, kita jadi berprasangka buruk dan tidak lagi berani berharap yang baik-baik kepada Allah. Justru ketika keadaan kita lagi sulit, keadaan kita lagi mentok, pintu-pintu di bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, justru saat itulah saat kita bisa melibatkan Allah seutuhnya karena tidak tercampur dengan keyakinan kita kepada makhluk. Dan saat itulah saat yang paling ajaib, saat kita mentok. Maka harusnya ketika kita mentok, ketika kita merasa kayak nggak ada harapan di antara manusia atau di bumi, kita justru semakin besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah cara paling ajaib melibatkan Allah dalam urusan kita. Kayak masalah jodoh misalnya. Ada orang yang dia udah siap menikah, udah punya pekerjaan tetap, punya penghasilan yang baik, kemudian secara penampilan dia juga good looking, orangnya juga baik gitu. Terus dia suka sama seorang cewek. Datanglah dia untuk melamar cewek tersebut, dan sepertinya cewek itu juga kayaknya perhatian sama dia, sehingga dia nggak tahu GR apa enggak, dia kayak berharap kayaknya nih udah waktunya nih saya serius dan melamar dia. Sebelum dia berangkat ke rumah calon istrinya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah semoga saya bisa menjadi suami yang baik bagi dia, semoga lamaran saya diterima, bla bla bla. Dia berdoa kepada Allah, dia berharap pada Allah karena dia percaya bahwa ada jalan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Lalu ketika yang terjadi justru sebaliknya, dia ditolak walaupun dengan cara baik-baik atau bahkan mungkin dengan cara yang agak sedikit kasar. Perempuan itu menolak dia, atau calon mertuanya yang menolak, ayah dari perempuan itu yang menolak, atau mungkin ada banyak masalah lain yang terjadi sehingga nggak bisalah dia melamar perempuan itu. Apakah dia masih berharap kepada Allah? Kalau dia sudah tidak lagi berharap pada Allah, berarti selama ini dia sebetulnya lebih bergantung kepada ikhtiarnya, kepada usahanya daripada kepada Allah. Makanya tidak terjadi keajaiban. Bukan begitu cara melibatkan Allah. Justru ketika lamarannya ditolak, saat itulah dia bisa mengandalkan Allah seutuhnya. Karena tidak bisa lagi mengandalkan good looking, gak bisa lagi mengandalkan mapan, gak bisa lagi mengandalkan ikhtiar-ikhtiar manusiawi. Saat itulah dia seutuhnya bisa mengandalkan Allah, dan itulah cara melibatkan Allah untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Sehingga jangan berputus asa dan jangan nyerah. Kalau nggak bisa mengetuk pintu hati manusia, maka ketuklah pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang membolak-balikan hati. Kalaupun nggak perempuan itu, Allah akan gantikan dengan perempuan lain yang lebih baik daripada dia untuk kita. Artinya nggak boleh berhenti berharap kepada Allah. Justru berharap kepada Allah di saat kita sedang sulit, itulah cara paling ajaib mendatangkan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasihat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yakub meminta kepada anak-anaknya mencari Nabi Yusuf dan mencari adik mereka yaitu Bunyamin. Nabi Yakub bersabda, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون." Wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub, pergilah dan carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya itu Bunyamin, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, dari campur tangan Allah, dari keajaiban di sisi Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah, orang-orang yang tidak beriman. Jadi ciri di antara orang yang beriman itu tidak berputus asa. Dan kalimat putus asa ini tidak akan muncul kalau tidak ada zalal, tidak ada masalah, kalau nggak mentok. Nggak mungkin dong kita berputus asa sementara jalan masih terbuka lebar, segalanya masih normal, semuanya masih
sesuai prediksi kita, itu nggak ada alasan kita berputus asa. Justru alasan berputus asa itu ketika kita punya masalah, mentok, trouble, error, bla bla bla. Justru saat itulah kita rentan dengan putus asa. Nah, orang yang beriman di saat itu justru mereka bertambah yakin kepada Allah. Tidak menjadi orang yang yai'as, menjadi orang yang berputus asa atau yusi'udzon billah, mereka berburuk sangka kepada Allah. Wa tadhunnuna billahi dzunun. Kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak pantas. Kenapa? Karena orang beriman tidak pernah berhenti berharap kepada Allah yang baik-baik. Bahkan ketika ada masalah paling berat dalam hidupnya, saat itulah dia semakin berharap kepada Allah dan semakin bergantung kepada Allah. Dan saat itulah keajaiban Allah terjadi. Coba renungkan firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh. أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Siapakah yang akan memperkenankan doa orang-orang yang sedang kesulitan jika dia berdoa kepada Allah dan kemudian menghilangkan keburukan dari mereka dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi? Apakah ada ilah yang patut disembah bersama dengan Allah? Qalilan ma tazakkarun. Sedikit sekali apa yang kalian mengerti. Siapakah yang akan menjawab doa orang yang ketika muttar? Apa itu muttar? Muttar itu artinya orang yang sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Muttar itu artinya orang yang sedang dalam kesusahan yang sangat besar. Muttar itu artinya orang yang udah mentok, itulah muttar. Maka amma yujibul muttar, siapa yang akan bisa menjawab panggilan orang yang sedang muttar, yang memanggil ya Allah, ya Allah, ya Nasir, ya Azim, ya Aziz, ya Rabbal Alamin, ya Rabbi. Siapa yang akan menjawab panggilan ketika ada yang memanggil dalam keadaan kesulitan ya Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya Allah yang bisa menjawab. Ketika manusia tidak bisa menjawab, orang tua nggak bisa menjawab, teman-teman nggak bisa menjawab, mereka nggak ngangkat telepon, nggak ngebalas WA, nggak ada yang mau membantu kita, nggak ada yang yujib. La ahad yujibuna, tidak ada satupun yang menjawab kita. Faman yujibul muttar, siapa yang menjawab kita ketika dalam keadaan muttar seperti itu? Allah. Maka di dalam ayat ini Allah ngasih kita nasihat, wahai hambaku, la tahzan kalau manusia tidak menjawabmu, la tahzan kalau manusia tidak memenuhi panggilanmu, la tahzan kalau manusia meninggalkanmu, mengabaikanmu, la tahzan kalau mereka berpaling dari kamu. Kenapa? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu, wahai hambaku, walaupun kamu pendosa sekalipun. Ada 3 kondisi di mana seseorang itu doanya tidak ada hijab dengan Allah. Salah satu di antara 3 kondisi itu adalah ketika orang ini terzolimi. Orang yang terzolimi, walaupun dia pendosa, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang yang selama ini jauh dari Allah, tapi ketika dia dalam keadaan terzolimi, dalam keadaan susah, dalam keadaan dianiaya, dia berdoa, doanya nggak ada hijab dengan Allah loh. Walaupun dia selama ini nggak pernah sholat, walaupun selama ini dia nggak puasa, walaupun selama ini dia nggak berhijab, walaupun selama ini dia nggak pernah buka Al-Quran, walaupun selama ini dia nggak pernah mengingat Allah, tapi dalam kondisi ketika dia muttar, terzolimi, susah, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah ketika dia berdoa. Kenapa? Itulah istimewanya keadaan ketika orang terzolimi atau muttar. Allah nggak ngelihat dia puasa atau enggak, Allah nggak ngelihat dia sholat apa enggak. Yang Allah lihat dia memanggil Allah atau enggak. Makanya hati-hati kata Nabi dengan doa orang yang terzolimi. Walaupun orang yang terzolimi ini ahli maksiat, kalau dia terzolimi lalu dia berdoa kepada Allah, doanya nggak ada hijab.
Sehingga Allah berfirman, amma yujibul muttar, siapa yang menjawab orang-orang yang sedang susah ketika dia memanggil Allah, idza da'ah wa yakshifus su', lalu Allah menghilangkan kesusahan darinya. Bahkan Allah menjadikannya sebagai pemimpin, artinya Allah berikan kepada dia kemuliaan, kekuasaan, dan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup. Siapa? Allah. Masih ingat gak dengan kisah seorang laki-laki soleh yang melakukan perjalanan, lalu di tengah jalan dia dirampok. Karena di zaman dulu itu kan banyak perampok atau begal di tengah jalan. Ketika dia dirampok, dia bilang kepada perampok itu, wahai rajul, wahai laki-laki, ambillah apa yang kalian inginkan, biarkan aku kembali kepada keluargaku, kepada anak dan istriku, mereka menungguku. Kata perampok ini, adapun harta-harta ini sudah pasti bisa kami ambil, tetapi berikutnya yang kami inginkan adalah membunuhmu. Kamu tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Maka laki-laki ini pas tahu bahwa dia nggak punya harapan untuk meloloskan diri, dia udah dipegang sama mereka, tinggal dipenggal, dia bilang, kalau begitu beri saya waktu sebentar saja untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu lakukan apa yang kalian inginkan. Karena bagi para pembunuh 2 rakaat sholat itu nggak lama dan bukan sesuatu juga yang berat, ya kata mereka, ya udah sholat aja 2 rakaat. Tapi aksir, sholatnya pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Akhirnya dia pun sholat 2 rakaat. Ketika dia sholat 2 rakaat, dia bingung, habis baca Al-Fatihah dia baca ayat apa lagi. Yang terlintas di dalam pikirannya cuma ayat ini. Kebenaran dia hafiz Al-Quran, walaupun dia hafal 30 juz, dia nggak tahu mau baca surat apa setelah Al-Fatihah, kecuali surat inilah yang terlintas di dalam benaknya, sehingga dia baca setelah Al-Fatihah dengan suara lirih berbisik, amma yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su', dan seterusnya. Kemudian setelah dia membaca ayat ini, dia ruku, dia sujud. Ketika dia rakaat kedua juga dia membaca ayat yang sama, karena dia nggak ingat ayat yang lain. Ketika dia sujud terakhir, dia mendengar suara ada orang mengendarai kuda datang ke arah mereka. Tiba-tiba suara teriakan orang yang sedang dipukul. Lalu setelah itu kuda itu menjauh pergi, dan ketika dia bangkit dari sujudnya, dia tahiyat, dia salam. Selesai dia salam ke kiri, dia ngelihat para perampok-perampok itu dalam keadaan telah terkapar dan dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada laki-laki yang mengendarai kuda, ya fulan, man ant, siapa kamu, siapa kamu? Orang itu menjawab, aku adalah utusan dari zat yang mendengar dan menjawab panggilan orang yang memanggilnya. Aku adalah utusan zat yang menjawab orang yang memanggilnya, yang menjawab siapa yang dalam keadaan susah yang memanggil dia, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang ini pun selamat dan membawa hartanya kembali ke kampungnya. Ini salah satu contoh kisah yang sangat terkenal di antara kisah-kisah para ulama. Bagaimana ketika kita mentok, ketika kita nggak punya jalan ikhtiar, ternyata justru saat itulah saat terbaik kita berharap pada Allah, saat terbaik kita berbaik sangka kepada Allah, saat terbaik kita melibatkan Allah dengan husnuzon dan roja, dan saat itulah saat terbaik untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup kita. Yang terakhir, kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Mereka sedang melakukan perjalanan, terjadi badai, akhirnya mereka berlindung di dalam gua. Ini terkenal juga kisahnya dengan riwayat hadis yang sahih. Ketika mereka terkurung di dalam gua, tiba-tiba batu gua itu menutup gua karena terjadi kayak longsor, batunya menutup mulut gua. Dalam keadaan seperti itu mereka takut kehabisan udara dan mereka nggak bisa makan dan seterusnya, mereka terjebak. Tiba-tiba masing-masing berdoa dengan tawasul kepada amal-amalnya di masa lalu. Ada yang bertawasul dengan birrul walidain, ada yang bertawasul dengan sifat amanah dan adil, ada yang bertawasul dengan sifat takwa, meninggalkan dosa. Sehingga singkat cerita, setelah mereka meminta kepada Allah dan bertawasul dengan amal-amal mereka, mulut gua itu terbuka, batunya bergeser dan mereka pun selamat. Kenapa ini bisa terjadi keajaiban kayak gini? Mereka udah mendorong batu itu tapi tidak sanggup. Artinya ikhtiarnya udah mentok. Apakah mereka berputus asa? Enggak. Saat itulah mereka melibatkan Allah secara utuh dan melihat keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang masih bergantung kepada perbuatannya, ikhtiar dan usahanya adalah
berkurangnya harapannya kepada Allah ketika terjadi masalah dalam hidupnya. Maka jangan pernah berkurang harapan kita kepada Allah. Justru ketika kita punya masalah dalam hidup dan kita ngerasa tidak ada jalan di antara jalan-jalan di bumi, kita menjadi lebih berharap kepada Allah dan yakin dengan jalan-jalan yang lebih baik yang ada di langit, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.